Happy Sunday! Welcome back to Gilgal Kids Online. Siapa yang udah gak sabar untuk beribadah pada hari ini? Wah, dan siapa juga yang masih ingat seri-seri sebelumnya kita belajar apa? Yang pertama, God promises when I am, apa nih? Yang begini. When I am lonely. Yang kedua, kita udah belajar tentang God promises when I'm, apa nih? When I am sad. Nah, kalau hari ini kita mau belajar tentang God promises when I am worried. Worried atau khawatir. Contohnya nih, hari ini kakak khawatir banget bakalan telat datang ke tempat tujuan karena sangat macet. Nah, itu kakak khawatir karena kakak takut gak sampai ke tujuan tepat waktu. Tapi mungkin nih beberapa dari kalian mungkin bingung. Kak, sebenarnya merasakan khawatir tuh maksudnya gimana sih? Nah, kalau yang masih bingung, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir agar kita belajar maksudnya apa sih khawatir itu, worry itu, dan janji Tuhan apa kalau kita sedang merasakan kekhawatiran ini. Kalau gitu kita mulai ibadah kita dengan memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita katakan sama-sama ya. Gilgal Kids, here we go. 1, 2, 3. Gilgal Kids, here we go. Hai adik-adik, Happy Sunday. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, angkat tangannya. Yes, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan ya. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Jempolnya yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Sekali lagi ya, kita nyanyi dari awal. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya ya, angkat. Tuhan Yesus baik,
Tidak perlu khawatir dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah gagal. Siapa yang percaya angkat tangannya? Yes, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Katakan engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yes, sekali lagi kita nyanyi ya dari awal ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Hanya Tuhan yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti. Yes, cara untuk menolong hidupku. Cara untuk menolong hidupku. Angkat tangan sama-sama katakan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Lebih dari pemenang. Yes. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan sekali lagi, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Sekali lagi, menepati janji-janjimu. Yes, terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah gagal menolong setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo, hari ini Kak Evelyn kita memulai dengan bermain game. It's game time. Game time. Game kali ini jujur membuat aku sangat resah nih Kak Evelyn. Aduh, khawatir Kak maksudnya? Khawatir, benar. Wadidaw. Kenapa, Karena Kak? saya percaya judul-judul gamenya ini berhubungan dengan apa yang kita akan pelajari di ibadah kita hari ini. Kan hari ini kita mau belajar The God Promises When I Feel Worried. Oh, oke. Oke, Kak Robert emang worry apa ya? ini nih kita akan mengadakan Bean Basil Challenge. Oh, kan ini permen Kak. Nah, ini buat permen biasa Kak Evelyn. Oh ya? Enak dong harusnya. Karena ada contains weird and wild flavors. Nah, Oh, serius Kak? dan aku juga worry nih. Ini ada air minum nih.
Mungkin tadinya aku pikir permennya bakal manis bener nih, tapi Oh. mungkin ada rasa yang weird sama wild flavors nih. Jadi ada ini. Waduh, ini rasanya nih. Ini ada tisu pula. Oh, Wadidaw. tentunya adik-adik pasti juga penasaran nih. Adik-adik udah pernah belum kira-kira? Ah bener, adik-adik Udah pernah udah belum? pernah memakan ini belum ya? Siapa tahu udah ada yang pernah dan udah tahu rasanya juga jangan-jangan. Jujur kalau aku belum pernah makan permen ini. Aku pernah tapi udah lama sekali. Tapi ini kayaknya rasanya lebih mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Very bingung. Ya udah. Oke. Kita akan memulai games Bean Puzzle Challenge. Kita akan mendengar peraturannya dari Game Master. Halo semuanya. Nah, untuk peraturan kali ini akan ada peraturan 3 saja. Cukup mudah. Yang pertama, kalian masing-masing akan mengambil 1 bean yang warnanya sama. Nah, Sip. dan kalian harus menebak apakah kalian mendapatkan permen yang manis atau yang rasanya aneh. Oke. Kalau kalian dapat yang manis dan ditelan, kalian mendapatkan poin. Kalau kalian bisa menebak, yang kalian dapatkan juga rasa yang aneh dan ditelan juga, akan mendapatkan poin. Tapi jika kalian pada akhirnya setelah ditelan minum, tidak dapat poin. Dan kalau kalian tidak telan dan membuangnya di mangkok yang sudah disediakan, poinnya akan dikurangi. Oke. Peraturannya cukup jelas? Jelas. Oke, mari kita mulai. Oke deh, kita langsung saja memulai Mari Bean jadi. Puzzle Challenge-nya. Let's go. So, kita memulai dari warna apa dulu nih Kak Evelyn? Warna yang pertama di sini warna coklat. Kak. Oke, coklat. Coklat. Ini coklat. Coklat. Ready? Ready? 1, 2, 3. Oh my god. rasanya. Ada permen rasa ini. Aduh. Aku tahu ini. Rasa onion. Kayak makan makanan guguk. Evelyn rasa apa ya? Oh my god. Minum. Oke. Saya nggak kuat bener. Aduh. Saya pikir awal-awal bakal rasanya coklat ya. Ini Sedih dulu ya. rasanya ternyata membuat khawatir. Oke, lanjut. Tunggu belum. Lanjut deh. Aku nggak bisa. Aku tadi udah minum. Oh my god. Aku nggak kepikiran ada pencipta rasa seperti ini. Rasa Kakak kalau misalnya udah telan terus minum boleh gak sih? Tapi aku udah telan. oh nggak boleh ya, Game Master. Oke, kita lanjut ya, Kak Evelyn ya. Oke. Ke permen yang warnanya kuning ya. Ya. Kuning. Semoga rasanya pineapple atau banana ya. Ini kuning yang ini kali ya. Ini. Iya. Nih. 1, 2, 3. Butter popcorn. Manis, enak. Popcorn. Jadi inget nonton bioskop ya. Lega nih. Jadi yang pertama benar-benar nervous buat Jadi aku, poin aku 2, poin Kak Robert 1. Tapi masih panjang. Permennya ada banyak warna, tentunya banyak rasanya. Kita lanjut ke Evelyn. Yang agak merah-kemerahan nih, kemerah-merahan. Yang ini kali ya? Bener ya? Ini namanya. Evelyn. mirip ya. Iyoi. Kita tunjukin. Evelyn. Gambarnya agak mengeri ya. Nih. 1, 2, 3. Kesan pertama enak.
peach. Aduh. Puji Tuhan. Haleluya. Itu rasa yang tadi masih teringat tuh yang pertama. Peach itu buah apa ya kayak apa ya? Buat persik ya. Persik. Kayak artis ya. Lanjut kita warna hijau. Enggak, ini belum betul enggak? Hijau. Oh, belum telan ya. Aku udah gak sabar nih. Sekalian worry. Enggak. Belum Kak. Aduh. Kita beneran nih kagak boleh minum nih. Kita kembaran. Rasanya sama-sama mulu. Padahal ini acak ya kayak Evelyn ya. Tuhan baik. Iya. Ini kita kagak tahu ya. Ini kita disiapkan. Jadi kita tinggal ambil aja gitu. Warna hijau. Nah, Oke, warna hijau. Nih. Semoga rasa kiwi atau rasa anggur yang warna hijau kan juga ada. 1, 2, dan 3. Sama. It's pear, juicy pear. Apa tuh? Pear tuh apa ya pear? Oh buah pir. Kamu apa? Dilihat dari wajah. Para Zong, adik-adik. Maaf ya. Aku tidak tahu. Rasanya buger. Apa buger? Oh, pantesan. Rasa yang ada di hidung. Pantesan. Aduh, aku ketawa. Sorry Kak Robert, bukan bermaksud untuk jahat. Haleluya. Aduh. Oke, lanjut ya. Tunggu, aku masih ada. Oh, belum. Minum dulu. Begitu. Jadi tadi kayak Evelyn dapatnya juicy pear ya. Juicy pear. Pear atau pear? Mungkin kayak Evelyn boleh coba nih. Bukan, Mam? Enggak, thank you. Rasanya tidak pernah terlupakan nih. Senempel nih. Oke. Kita coba yang lanjut. Ke-5 ya? 5 warna. Kita punya skor berapa nih sekarang? Skornya lagi dihitung. Lagi dihitung. Lanjut aja kita dulu ya. Ya udah. Lanjut ke warna agak pink nih. Ini kayak pas. Astaga. Ini. Ya. Oke. Haleluya. Ini kalau beruntung kami bisa dapat strawberry nih kalau beruntung. Jadi, tos dulu Kak. Terus, 1, 2, 3. Tutti frutti. Tutti frutti. Yes. Aku setiap kali mau ambil deg-degannya gitu loh Kak. Iya, aku juga. Karena ini rasanya luar biasa ya, di luar perkiraan. Iya. Gak Tadinya terbayang ya bisa ada orang yang bikin rasa-rasa seperti ini. betul. Tadinya aku pikir nggak seperti ini rasanya. Ternyata benar-benar kena semuanya, ke lidah, ke pikiran, rasanya benar-benar luar biasa. Kita lanjut ya ke warna merah. Aku belum habis. Aduh, aku nggak sabar sekali nih. Aku baca. Oke, kita. Oke. Ini yang merah nih, Kak Evelyn. Ini. Yang merah itu ya. Iya, nih, Evelyn bisa ambil. Selamat makan. 1, 2, 3. Silakan. Enak. Astaga. Rasa apa ya ini? Old Bandage. Pomegranate ya? Pomegranate Rasa apa Old itu? Bandage? Bandage itu apa ya? Oh, Apa tuh namanya? itu Hansaplast. Perbana. Jadi mungkin ada yang terluka kayak paling di dalam Haleluya. diobatin. Plaster Kak. Rasa plester, iya. Rasa plaster. Kayak rasa betadine. Hmm, Astaga. bisa mengobati yang terluka mungkin di dalam. Kayaknya saya bisa minum ini. Luar biasa. Saya rasa pomegranate. Pomegranate apa sih? Ada 5. Delima.
Buah apa yang ada 5? Delima. Jokes bapak-bapak. Lanjut. Udah bapak-bapak kayak Iya. Warnanya ini lanjut ke putih ke coklat-coklatan. Nah ini. Ya. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Oke. Toasted marshmallow. Aku juga. Yeay. Ini paling enak di antara Enak ini. dari sebelumnya. Kayak Evelyn suka marshmallow? Aku suka tapi aku jarang makan. Sama aku juga. Karena manis. Manis Karena sekali ya. Aku sudah manis. Jadi nggak makan yang manis-manis. Enak. Makanya kita jangan keseringan ya makan manis. Yang berlebihan tidak baik. Oke. Lanjut ke warna putih. Putih. Ini putih kan? Lanjut ke warna yang putih. Iya nggak ada yang putih, Putih. Kak? Biru aja langsung ya? Iya deh. Biru deh. Soalnya rancu nih. Biru deh. Kita langsung ke biru. Biru. Lanjut. Nah, biru gampang. Ini. Selamat makan. 1, 2, dan 3. Nah, aku tahu nih rasanya berry blue. Oke. Berry blue. Tubi. Oh, jadi permen odol ini buat yang nggak gosok gigi ya? Bukan ya? Bukan ya? Bisa juga sih. Bisa juga. Kan ini permen, bukan buat pengganti gosok gigi ya, adik-adik. Rasa gosok gigi tapi rasa odol. Ada odol. Ayo oke lah. Dulu kecil suka makan yang odol nggak? Enggak, Enggak ya? enggak mendingan makan selai aja. Oh. Bener juga. Kalau aku dulu susu kental manis. Oh iya, Colekin. bagus bagus. Oke. Oke, kita lanjut yang terakhir. Mau aku tulen dulu Kak. Nyangkut. Oh iya, agak nyangkut. Oke. Lanjut yang terakhir. Warnanya agak Warnanya apa ini? Pink. pink. Pink yang ini kali ya yang ini. Benar sih. Tadi gitu ya. Yang ini nih. Agak rancu sih, tapi kita cobalah. Yang ini nih, yang ini lebih ke arah ini. Ini dead fish loh Kak. Ya, dead-nya jangan dibaca fish. Fish ya. Rasa Fish. mati astaga. Yang ini Ya, sama yang ini ya. ya kan. Ini terakhir nih. Last one. Last one. Selamat makan. Makan. 1, 2, 3. Enak sekali. Oh, enak ya? Saking enaknya sampai bahagia sekali kayak Evelyn. Oh my goodness. Oh, tidak bahagia ternyata. Salah. Evelyn makan apa? That fish. Oke. Kayaknya enak. Aku dapat strawberry banana smoothie. Waduh. Aduh, baunya masih ada di sini. Aduh. Akhirnya kayak Evelyn kita udah menyelesaikan bean buzel. Bean basil. Kita udah lidahnya ada twist tapi ini bagaimana dari tadi? Gara-gara di permen jadi Gara-gara permen jadi buzzle. challenge. Wah, skornya yang menang siapa nih? Oh, aku 5. Evelyn 5, Kak Robert 6. Yeay, saya menang. Yeay. Selamat Kak Robert. Ya, thank you Kak Evelyn. Menangkan game ini. Iya, padahal kita sama-sama tersiksa. Untung bisa lolos game ini. Betul. Untuk selesai juga. Selesai adik-adik. juga. Tapi kita lakukan semua ini buat adik-adik semua ya. Iya. Nah, Kak Robert, aku mau tanya apa sih yang Kak Robert rasakan pada saat ikut mainan yang tadi? Tentunya bukan aku aja yang merasakan, tentunya Kak Evelyn juga merasakan. Kita merasa khawatir Iya. ketika mengambil permen ini. Apakah rasanya sungguh enak Atau waduh rasanya hancur waduh rasanya. hancur.
itu membuat kita khawatir gitu. Dan dalam tips ini kita menggambarkan ya kekhawatiran itu seperti apa gitu ya. Iya, betul. Dan hari ini kita mau belajar janjinya Tuhan ketika adik-adik ataupun yang menemani merasa khawatir. Oh, oke. Kalau gitu tanpa berpanjang-panjang kita mau saksikan Betul? video yang Berikut ini. Adik. Silakan. Selamat menikmati. Yuk. God provides food and water. God had helped Moses lead the Israelites out of Egypt through the Red Sea to an oasis to rest. Next, God led them farther away and into the desert. With a nation of 2 million Israelites, it would take a whole trainload of food to keep the people fed. After a month of traveling, they had run out of food. Yet God had a plan to provide for His people's needs. Unfortunately, the Israelites didn't trust God enough to wait for Him to provide. They began complaining to Moses right away. Imagine 2 million people complaining and whining all the time. Why did you lead us out here into this desert? We were better off in slavery. At least there we had all the food we needed, but you've taken us out here to starve us to death. The people weren't being honest in their complaints. They were not better off in Egypt, where they suffered greatly under the rule of the Egyptians. God's people were under His care in the wilderness, and He loved them very much. They could count on Him to take care of them if they would just be patient. God wasn't pleased with the people's grumbling. "Here's what I will do," He said. "I will bring down bread from heaven for you to eat. Every morning when you wake up, it will be on the ground. It will be thin flakes that will provide everything you need for your diet. Be sure to pick up what you need for each day and no more. On the 6th day, pick up twice as much as you need so you don't have to do any work on the Sabbath." God also said He would provide small birds called quail for the Israelites to eat for dinner every day. He would cause them to fly low enough so the Israelites could catch them. The first evening, God's promise came true. "Look at all the quail," the Israelites must have shouted. "Quick, let's catch some and cook them. I'm starving." The Israelites went to bed with full stomachs that night. The next morning, the Israelites awoke to dew on the ground.
When the dew dried up, they saw small round flakes of something they had never seen before. Manna? Manna? They kept saying to each other. Can we eat this? Is this our food from God? The word manna means, what is it? So the bread became known as manna from heaven. This is the bread the Lord has given you to eat, Moses said. God had kept his promise. The people were pleased to have the bread from heaven. They discovered that it tasted like honey wafers. God instructed the Israelites to gather only enough manna for one day. But some people got greedy and gathered more than they needed. The next morning, their manna was rotten and full of worms. God had also said that there would be no manna on the Sabbath. The people were to gather twice as much the day before. God said that manna would still be good on the Sabbath. Some Israelites didn't obey. They went out on the Sabbath to look for manna, but they found none. They had no food for the Sabbath. God wanted the people to obey him and trust him to provide for their needs. This was a lesson the nation of Israel still needed to learn. Soon the people came to a place that had no water. With millions of people and lots of animals, they would need a lot of water. The people complained again to Moses. Why did you bring us up out of Egypt just to die here in the wilderness? They even said, we were better off in Egypt. The people became so angry that Moses was afraid they would kill him. He cried out to God, what am I going to do with these people? They are ready to stone me. God said, I'll show you what to do. Take some of the elders with you and go on ahead of the people. See that big rock over there? Hit it with your staff. When Moses hit the rock, water flowed from it. There was water everywhere, enough to satisfy the needs of all the people and the animals. Water at last, some probably shouted. How refreshing it is to have all the water we need. God showed the Israelites that they could trust him. He loved them and would take care of their needs. We should always be glad that God watches over us. When we have needs, we need to thank him for his love and ask him to provide for us. When we do, we please God. Wow, adik-adik, kita sudah lihat 2 buah video hari ini. Yang pertama, waktu Kak Robert sama Kak Evelyn itu main game tadi ya, yang makan permen yang ya begitulah itu ya. Kak Herni waktu lihat juga kayaknya bisa merasakan gitu. Pas Kak Evelyn sama Kak Robert gitu, Kak Herni ikutan gitu. Kayaknya ikutan khawatir waktu mereka deg-degan mau pilih yang mana. Kak Herni juga kayak ikut-ikutan deg-degan gitu. Jadi kita mengerti ya bahwa itu adalah suatu perasaan khawatir. Nah, lalu selanjutnya kita lihat juga ada video dari bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun. Di situ mereka mengalami yang namanya kekhawatiran. Sebelum Kakak Herni lanjutkan, Kakak Herni mau coba tanya sama adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik merasa khawatir? Mungkin khawatir, aduh aku bisa naik kelas nggak ya gitu. Mungkin khawatir, aduh kira-kira nih nanti kalau misalnya aku nggak jadi anak yang baik, mama papa sayang nggak ya sama aku? Kalau aku bikin kesalahan, Tuhan masih mau maafin aku nggak ya? Tuhan masih tetap sayang nggak ya sama aku? Atau khawatir apa lagi? Kira-kira papa mama punya cukup uang nggak ya buat aku makan hari ini gitu. Mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Coba adik-adik renungkan sebelum kita melanjutkan lagi ya. Nah, sambil adik-adik merenungkan, Kakak Herni akan melanjutkan cerita dari yang tadi. Jadi kita lihat di video tersebut bahwa bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, lalu mereka tiba di suatu padang gurun. Di padang gurun ini makanan yang mereka bawa dari tanah Mesir ternyata pelan-pelan stoknya mulai menipis, mulai habis. Ketika stok makanan itu mulai habis, bangsa Israel mulai merasa khawatir. Mereka takut kalau misalnya nanti makanannya habis, ini padang gurun, mereka bisa makan apa? Masa makan kaktus gitu kan? Nggak mungkin kan? Kaktus masa digoreng gitu nggak mungkin gitu. Terus makan apa? Masa makan apa? Di padang gurun itu kira-kira ada apa adik-adik? Ada pasir mungkin ya, lalu ada batu ya kan? Masa kita mau goreng pasir gitu? Ayo hari ini kita makan pasir goreng gitu. Atau pasir Hainam gitu, nggak mungkin ya. Nah jadi mereka mulai merasa khawatir. Mereka mulai merasa, wah Tuhan gimana nih katanya dibawa keluar kita mau dikasih
suatu tempat yang baik. Tapi kenyataannya kok kita dibawa ke tempat yang gak enak. Di padang gurun gak ada apa-apa, makanan udah mulai habis. Nih enakan waktu di Mesir gitu katanya. Nah mereka mulai datang sama Bapak Musa, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, adik-adik ngerti nggak? Bersungut-sungut itu ngedumel, ngomel-ngomel gitu. Nah jadi ada 2 juta orang Israel yang ngomel-ngomel sama Bapak Musa. Coba adik-adik bayangin ya. Misalnya adik-adik di rumah 3 bersaudara atau 4 bersaudara deh. Yang banyak nih ya, yang banyak 4 bersaudara misalnya. Terus suatu hari adik-adik rebutan apa ya? Misalnya rebutan kulit ayam. Nah, itu yang bagian enak kan, ada yang gak makan kulit ayam. Nah, atau misalnya rebutan mainan gitu. Terus karena rebutan, akhirnya jadi berantem. Jadi berantem, terus udah gitu ada yang nangis, ada yang marah, ada yang teriak. Terus semua datang sama Mami. Mami! Gitu. Terus semuanya ngomel-ngomel sama Mami. Mami! Gitu. Yang satu, ini dia nih, gitu. Itu 4 orang. Kira-kira Mami pusing gak? Pusing. Kakak Herni anaknya 2. Kalau berantem aja pusing. Nah, coba bayangin. Ini Bapak Musa didatengin 2 juta orang. Waduh, 2 juta tuh banyak banget. 2 juta orang tuh banyak sekali dan semuanya ngomel sama Bapak Musa. Bisa kebayang gak pusingnya Bapak Musa kayak apa adik-adik? Mereka semua bersungut-sungut. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang bawa keluar mereka dari tanah Mesir. Mereka lupa bahwa Tuhan yang penuh kuasa itulah yang berjanji sama mereka untuk kasih suatu hal yang baik. Ketika mata mereka nggak bisa lihat apa yang ada di depan mereka, mereka mulai khawatir. Mereka takut, mau makan apa besok? Enakan di Mesir, kita bisa makan ini, makan itu. Padahal kenyataannya apa? Waktu di Mesir mereka diperbudak. Waktu di Mesir mereka hidupnya nggak enak gitu. Tuhan mau selamatkan mereka bawa ke tempat yang baik. Akhirnya Tuhan bicara sama Bapak Musa. Tuhan berjanji mencukupkan semua kebutuhan mereka. Tuhan berjanji untuk kasih apa yang mereka perlukan. Nah, akhirnya Tuhan kasihin roti mana. Lalu Tuhan juga kasihin apa lagi? Kasih daging berupa burung puyuh. Lalu Tuhan kasih apa lagi? Kasih semua yang mereka perluin. Nah, makanan udah beres. Habis makan seret katanya. Habis makan perlu apa? Minum. Gak ada air. Minum apa nih gitu. Marah-marah lagi, ngedumel lagi. Lupa lagi bahwa Tuhan sang pencipta mujizat sudah mencukupkan kebutuhan mereka. Ketika lihat gak ada air, marah lagi, ngomel lagi, khawatir lagi. Akhirnya Tuhan bikin apa? Tuhan bikin mujizat satu kali lagi. Dari sebuah batu yang diketok dengan tongkat Bapak Musa bisa keluar air yang bisa mereka minum. Nah, bangsa Israel ini kayak seolah-olah sering lupa ya adik-adik bahwa Tuhan itu sudah menciptakan begitu banyak mujizat. Dari awal mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan ciptakan mujizat, laut Teberau terbelah. Lalu mereka sampai di suatu tanah yang airnya pahit. Mereka nggak bisa minum, mereka minta sama Tuhan, Tuhan kasih jadi airnya jadi manis bisa diminum. Nah ketika ketemu masalah lagi, lupa lagi. Kayak gitu terus-terusan ulang-ulang. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh seperti itu. Ya nanti adik-adik di rumah bisa baca sendiri kelanjutannya cerita dari bangsa Israel yang seperti ini. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk bantu bacain. Atau kalau adik-adik udah bisa baca, adik-adik boleh baca sendiri. Seru banget dari firman yang kita baca, kita bisa belajar bahwa Tuhan itu luar biasa. Nah, kakak mau mengingatkan untuk adik-adik, kita nggak boleh seperti bangsa Israel yang sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit bersungut-sungut, khawatir sedikit, langsung lupa sama apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, what's God promise when you are feeling worry? God will provide. Tuhan akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Kalau adik-adik khawatir, adik-adik, aduh kok aku kayaknya sejak punya dedek aku kurang disayang ya. Kok mami papi kurang punya waktu ya. Apa aku udah gak disayang. Mungkin adik-adik pernah ngerasa khawatir kayak gitu. Mulai sekarang jangan khawatir lagi. Karena ada Bapa di sorga yang perhatikan kita. Kalau adik-adik misalnya khawatir, aduh aku besok makan apa ya gitu. Mungkin nggak banyak kali adik-adik yang punya pikiran seperti itu ya. Nah tapi nggak usah khawatir. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti cukupkan. Seperti ayat hafalan kita berikut ini.
Alkitab dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam kitab Psalm 55 verse 22. Kak Robert akan membacakan di dalam versi International Children Bible. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Give your worries to the Lord. He will take care of you. Adik-adik, semua kebutuhan dan isi hati kita Tuhan tahu. Tugas kita adalah kita percaya kepada janjinya Tuhan dan kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita. Karena Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Dia Allah yang menyediakan. Yuk kita baca sekali lagi ya di Psalm 55 verse 22. Kakak bacakan dalam International Children Bible. Give your worries to the Lord. He will take care of you. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa ya. Ikutin Kakak Herni ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Janji Tuhan selalu Tuhan genapi. Hari ini kami belajar ketika kami merasa khawatir akan apapun juga yang kami perlukan. Tuhan, Engkau sudah berjanji, Engkau yang akan mencukupkannya. Tolong kami, ingatkan kami ketika kami mulai merasa khawatir akan apapun juga Tuhan. Kami mau berserah, kami mau berseru hanya sama Tuhan. Kami percaya penuh bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-Mu. Engkau akan mencukupkan apapun yang kami butuhkan tepat waktu. Gak pernah terlalu lama, gak pernah terlalu cepat, selalu tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai sampai di sini adik-adik. Parents jangan lupa untuk ngecek Parents Guide yang sudah disediakan supaya Anda bisa berdiskusi bersama dengan anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kakak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, betul. Jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan?
dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal